Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Pada sesi kali ini kita akan mencoba merumuskan tujuan pembelajaran ya, langsung berdasarkan CP ya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi berdasarkan, bukan tidak lagi, ini salah satu teknik ya. Kalau kemarin kan langsung dengan konten dan kompetensi inti yang ada dalam CP, nah ini kita langsung Bapak Ibu. Nah, pastinya yang dibutuhkan Bapak Ibu adalah dokumen CP ya Bapak Ibu ya. Di sini kita udah ada CP-nya, Bapak Ibu udah kita copy paste nih misalnya ya Bapak Ibu ya ke dalam kolom ini. Nah, ini kalau langsung Bapak Ibu nih, kita lihat elemennya Bapak Ibu, menganalisis capaian pembelajarannya. Ini elemennya kita ambil ya, CP kita ambil dari dokumen CP. Ini ya bunyinya. Nih, ini elemen bilangan ya. Ini untuk bidang studi matematika Bapak Ibu. Jadi kalau matematika itu elemennya langsung materi ya. Nah, ini ada elemen bilangan, aljabar, elemen pengukuran sampai statistik ya nanti. Nah, ini CP-nya kita ambil dari dokumen CP. Bunyinya untuk elemen bilangan pada akhir fase B itu kelas 2, 3 ya. Bapak Ibu, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense pada bilangan caca sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan ya. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang, menggunakan ribuan sebagai satuan. Didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 1000 dan seterusnya. Nah, ini ketika ingin merumuskan TP, langsung aja kita lihat yang inti-intinya ya. Nah, ini kan mereka bilang di dalam capaian pembelajaran peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense pada bilangan caca sampai 10.000. Nah, berarti nanti TP-nya peserta didik bisa menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan caca sampai 1000 misalnya. 10.000 sampai 10.000 nih. Terus melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 10.000. 10.000 1000 nih. Oh ini ya. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 1000 nih. Melakukan operasi hitung bilangan caca ya, penjumlahan dan pengurangan sampai 1000. Terus apalagi? Mereka dapat membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Ya. Terus mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Nah, menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Boleh deh. Tujuan pembelajaran menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Ya, ini untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan yang berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Nah, ini boleh juga nanti tujuan pembelajarannya itu anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang ribuan sebagai satuan misalnya gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Terus kita lihat di bagian elemen aljabar. Nah, ini CP-nya yang ada di dalam dokumen CP. Bunyinya, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Contohnya misalnya 10 tambah berapa hasilnya 19 ya. Terus peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 1000. Nah, TP-nya itu bunyinya mengisi, kita udah analisis nih CP-nya, ada 1000-nya nih ya, anak-anak bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 1000 misalnya gitu. Dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang tadi kan operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada di bagian bilangan ya. Di operasi aljabar mereka
melakukan operasi itu mengisi bagian-bagian yang melibatkan kalimat matematika. Nah, ini mengisi nilai tujuannya mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacat sampai 1000. Terus mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan cacat sampai 1000. Ya, tadi kan ada penjumlahan dan pengurangan, mereka mengisi nilai yang kurang dari kalimat matematika gitu ya. Terus ada juga peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacat sampai 100, ya. Ini mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana pada bilangan cacat sampai 100, ya. Terus mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan atau pengurangan pada bilangan cacat sampai 100. Ya, Bapak Ibu, ini lebih sederhana ya. Kita langsung ambil aja KKO-nya, terus kita tentukan gitu ya, KKO-nya sebagai tujuan pembelajaran ya. Kelihatan kan nih contohnya nih, elemen pengukuran. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Di sini tujuan pembelajarannya langsung aja ngambil KKO-nya. Ketika peserta didik bisa mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku, ya udah, siswa itu berarti nanti kalau udah bisa mengukur panjang dan berat bentuk baku, ya berarti sudah bisa melakukan mencapai tujuan pembelajaran pada capaian pembelajaran elemen pengukuran ini gitu ya. Kalau misalnya diperlukan dirinci, ya silahkan dirincikan ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu untuk yang bentuk rumusan kompetensi dan lingkup materi pada CP ini kan sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Oke, sekian.